Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. literasi, hari ini saya bersama Bapak PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Bapak Haji Amir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah hadir, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di sini, di Cafe Literasi. Alhamdulillah. Baik, saya langsung bertanya nih Pak. Baik, mungkin teman-teman di sana penasaran mungkin ya, apa saja program kegiatan yang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, kita ini ada bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Nah, dari dua bidang ini apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan, Pak? Cara garis besarnya mungkin boleh Bapak jelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi dimanapun berada. Kita tahu bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini punya tanggung jawab terhadap dua bidang besar. Ya. Yang pertama bidang perpustakaan, yang kedua bidang kearsipan. Nah, di bidang perpustakaan ini ada indikator utama yang harus kita capai, yaitu meningkatnya minat baca masyarakat. Ya, berbagai program kegiatan memang yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan minat dan budaya masyarakat ini. Salah satu indikator yang kita capai adalah jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung Ya, perpustakaan. ya di situ bisa kelihatan keberadaan perpustakaan dan pengukuran minat baca masyarakat. Bisa dilihat dari situ. Untuk tahun 2024 ini kita menargetkan jumlah pengunjung dalam satu tahun ini 60.000. 60.000 Ya, pengunjung. 60.000 pengunjung. Baik. Ya, artinya kalau dihitung rata-rata per hari sekitar 250 sampai 300 orang. Nah, hal ini yang terus kita dorong dan terus kita lakukan supaya masyarakat bisa lebih banyak berkunjung ke perpustakaan, baik itu datang langsung ke ruang-ruang layanan yang kita siapkan, baik di gedung pelayanan umum perpustakaan yang berada atau berlokasi di Jalan Pemuda 63 Komplek Jaka Mandala ini, maupun di lokasi-lokasi tempat kita memberikan pelayanan perpustakaan, seperti misalnya di pojok baca digital yang kita tempatkan di salah satu destinasi wisata unggulan NTB, yaitu di Komplek Islamic Center Mataram. Kemudian juga melalui pelayanan perpustakaan keliling dengan mobil-mobil perpustakaan yang kita siapkan, dengan terus memperluas jangkauan, memperbanyak pos-pos pelayanan perpustakaan keliling ini. Kemudian di samping itu di bidang perpustakaan ini juga kita melakukan pembinaan perpustakaan, seluruh jenis perpustakaan sesuai dengan amanat Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Jadi pembinaan, baik itu pembinaan kelembagaan perpustakaannya, pembinaan peningkatan sumber daya pengelola perpustakaan. Yang kemudian perpustakaan yang kita bina juga kita dorong untuk meningkatkan statusnya menjadi perpustakaan berstandar, memiliki nomor pokok perpustakaan, kemudian nanti juga kita harapkan akhirnya juga menjadi perpustakaan akreditasi. Baik Pak, Ya. maaf saya potong. Untuk pembinaan perpustakaan, metode yang digunakan seperti apa? Apakah teman-teman di perpustakaan turun langsung ke perpustakaan yang dibina atau seperti apa Pak? Ya. Salah satu cara yang kita lakukan adalah menugaskan para pustakawan yang jumlahnya lebih kurang 30 orang itu untuk melakukan pembinaan secara khusus satu pustakawan, satu perpustakaan. Satu pustakawan, satu perpustakaan. Ya, itu yang sudah
saya lakukan di awal tahun 2024 menugaskan satu pustakawan bertanggung jawab membina satu perpustakaan. Dalam hal ini perpustakaan SMA. SMA. Jadi kenapa perpustakaan SMA? Jadi kita fokuskan dulu untuk kewenangan provinsi. Ya, untuk dimaklumi bahwa yang menjadi kewenangan provinsi ini kan perpustakaan SMK, SMA, SMK, kemudian SLB. Walaupun dalam amanat Undang-Undang 43 ini semua jenis perpustakaan tidak mengenal SMA, SMP, SD, perpustakaan khusus, masjid, dan seterusnya. Termasuk perpustakaan daerah kabupaten kota. Ya. Sudah tentu. Itu menjadi mitra strategis kita di kabupaten kota. Baik, lanjut ke kegiatan kearsipan mungkin Pak. Baik. Untuk bidang kearsipan, indikator keberhasilannya adalah bisa dilihat dari tertib arsip. Tertib arsip. Ya. Nah, ada 2 langkah yang kita lakukan dalam hal ini, yaitu pembinaan dan pengawasan juga. Ya, pembinaan dalam pengelolaan kearsipan di OPD maupun di kabupaten kota yang kita sebut dengan pembinaan dan pengawasan internal dan pembinaan pengawasan eksternal. Yang internal ini ruang lingkupnya adalah pengelolaan arsip di OPD organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat seluruhnya. Kemudian yang kedua, yang eksternal itu pembinaan pengelolaan kearsipan kabupaten kota. Dalam hal ini LKD atau Lembaga Kearsipan Daerah ya. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Atau ada juga yang Dinas Kearsipan. Jadi yang internal OPD lingkup Provinsi NTB, kemudian yang eksternal LKD di tingkat kabupaten kota. Ya, betul, Pak. Betul. Nah, seperti apa Pak pembinaan dan pengawasannya Pak? Apakah sama tadi dengan bidang perpustakaan? Hampir sama. Jadi rekan-rekan arsiparis yang kita tugaskan untuk turun langsung ke OPD secara langsung mendampingi, ya, memberikan pemahaman, pengetahuan, bahkan pengelolaan bersama-sama arsip yang ada di OPD ini. Nah, kemudian bedanya dengan perpustakaan tadi, kalau di kearsipan ini ujungnya ada pengawasan, penilaian, ya, penilaian tertib administrasi kearsipan di OPD yang berujung pada angka-angka hasil akhir penilaiannya. Nah, dari situ ada beberapa indikator yang memang harus dipenuhi oleh pencipta arsip namanya di OPD itu, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai ada yang baik, sangat baik, dan seterusnya. Bahkan ada yang kurang baik. Nah, dari penilaian tadi Pak, impact-nya apa? Misalnya LKD atau OPD tersebut kurang atau bagus nilainya, seterusnya apa Pak? Ya, tentu tata kelola kearsipannya ke depan itu bisa lebih teratur, lebih tertib, yang kemudian dalam penilaian dari pusat, dalam hal ini pemerintah pusat melalui Arsip Nasional Republik Indonesia juga memantau dan menilai seluruh LKD ini yang berujung pada pengambilan kebijakan lebih lanjut, baik itu nanti dalam pemberian program maupun pembinaan lebih lanjut oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, juga oleh kita sebagai LKD Provinsi. Nah, saya punya data Pak. TGM tingkat kegemaran membaca kita di NTB itu berada di urutan ke-24 di bawah rata-rata kalau saya lihat Pak, dari 38 provinsi. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap data itu Pak? Baik, saya pikir relatif ya. Penilaian itu relatif ya. Bisa
berdasarkan kondisi real di lapangan, bisa juga belum menunjukkan kondisi real di lapangan. Kalau kita melihat masyarakat kita ini kan minat bacanya tinggi sebenarnya, tinggi. Cuma kesulitan apa yang mau dibaca itu untuk mendapatkannya. Jadi artinya di situ ada boleh kita katakan kekurangan bahan bacaan yang beredar di masyarakat. Kurangan bahan bacaan. Iya, Jadi bahan bacaan itu belum nyampe ke masyarakat. boleh belum sampai atau mungkin memang tidak ada. Tidak ada. Belum ada. Ya, Iya. boleh belum ada bahan bacaan itu di masyarakat kita. Nah, dari data yang kita miliki ini kan belum sebanding jumlah penduduk dengan buku yang ada. Iya, iya, iya. Ya, itu kan minimal satu orang satu buku dibaca 3 orang. Satu buku Nah, dibaca sekarang 3 ini orang. masih jauh. Betul Jadi Pak, buku saya baca satu buku itu ditunggu atau ada yang ngantri masyarakat itu sampai 40 orang kalau dari data yang saya baca. Begitu Pak ya? Iya, seperti itu. Ya, itu artinya sudah menunjukkan bahwa buku Iya. yang beredar di masyarakat kita itu masih jauh dari jumlah penduduk yang ada dan belum bisa memenuhi kebutuhan buku, kebutuhan masyarakat, ya bahan bacaan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan ini, sehingga mereka memiliki keinginan yang tinggi, minat baca yang tinggi, tapi itu tadi bahan bacaannya yang sulit didapat. Dari kegiatan-kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan Bapak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, capaiannya apa ini yang selama tahun 2024? Yang pertama dari pembinaan perpustakaan, misalnya dari beberapa sasaran pembinaan ini, salah satunya misalnya pembinaan perpustakaan sekolah SMA yang kita lakukan. Di tahun 2024 salah satu binaan kita SMA Negeri 2 Mataram yang kemudian waktu itu kita ikutkan sebagai peserta lomba perpustakaan tingkat nasional, alhamdulillah meraih predikat tingkat kedua. Juara 2. Juara 2 tingkat nasional. Nah, itu hasil pembinaan dan pendampingan yang kita lakukan melalui program satu pustakawan, satu perpustakaan sekolah itu tadi. Kemudian yang lainnya dari program, katakanlah ada program kolaboratif dengan perpustakaan nasional, misalnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga. Ada beberapa binaan kita di kabupaten kota termasuk di desa, perpustakaan komunitas mendapat predikat terbaik di tingkat nasional pada saat penganugerahan juara-juara nasional di Denpasar beberapa waktu yang lalu. Tadi saya tangkap Bapak sampaikan ada kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, Pak. Nah, kolaborasi dengan yang lain ada nggak, Pak? Dan bentuknya seperti apa? Ya, tentu ada. Terus kita melakukan pengembangan dan perluasan kolaborasi. Yang pasti dengan kabupaten kota. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang lainnya adalah dengan berbagai lembaga, baik itu lembaga pemerintah pusat yang ada di Provinsi NTB seperti kantor bahasa, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, ya dalam hal ini sekolah-sekolah juga banyak yang kita kolaborasikan kegiatan dan program dan kegiatan perpustakaan. Baru saja tadi pagi juga saya menandatangani nota kesepakatan dengan Akademi Manajemen Rumah Sakit Mataram 2 tadi dengan SMA Abata. SMA Abata tadi pagi.
tentu kerjasama ini dalam rangka meningkatkan penggunaan fasilitas perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat khususnya mahasiswa dan siswa. Lembaga-lembaga lain juga seperti perguruan tinggi yang lain, ada STIKES ya, Politeknik, B, Tamsis dan seterusnya. Banyak yang kita kolaboratifkan kegiatan kita dalam rangka membangun perpustakaan di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, tadi kan sudah Bapak ceritakan atau sampaikan tadi formasi program kegiatan dan capaian-capaian serta kolaborasi yang dilakukan oleh Bapak selaku kepala PLT kepala dinas di dinas ini. Kemudian sekarang untuk rencana program kegiatan di tahun 2025 Pak. Apakah program yang tadi Bapak sampaikan tetap berjalan dan ada upgrade, ada tambahan inovasi lain mungkin Pak, silakan. Baik, terima kasih. Tentu program ini tetap berkelanjutan. Walaupun di tahun 2025 ada penambahan dan pengembangan dari program yang ada. Nah, pembinaan perpustakaan ini nanti di tahun 2025 lebih banyak juga ke peningkatan sumber daya manusia, pengelola perpustakaan. Dan di situ ada kegiatan misalnya ada workshop pendataan perpustakaan, ada workshop pengelolaan naskah kuno, kemudian ada workshop peningkatan sumber daya manusia perpustakaan yang lainnya. Nah, itu di bidang perpustakaan. Nah, pembinaan perpustakaan ke daerah-daerah juga kita akan lakukan, baik itu pembinaan secara mandiri, kelanjutan dari satu pustakawan satu perpustakaan, kemudian juga ada pembinaan yang didukung oleh dana-dana dari atau program dari Perpustakaan Nasional yang tahun depan insya Allah akan kita diberikan DAK non fisik ya untuk operasional penyelenggaraan perpustakaan ini. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat. TPBIS untuk tahun depan bagaimana? Untuk TPBIS ini kita dorong kabupaten kota untuk lebih banyak melakukan replikasi mandiri. Bulan November yang lalu kita sudah turun roadshow ke kabupaten kota untuk mendata berapa sasaran dalam rangka replikasi mandiri terhadap perpustakaan desa yang belum mendapatkan program TPBIS ini atau transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, kita nanti di tahun 2025 lebih ke penguatan sumber daya manusianya, lebih ke pendampingan, kemudian monitoring evaluasi. Nah, kita juga tahun 2025 ini nanti akan mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional berupa bantuan buku bermutu kepada masing-masing minimal 25 perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat yang langsung diberikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam rangka mendukung program kegiatan kita di daerah ini. Apakah Dinas Perpustakaan pernah kolaborasi atau apapun istilahnya dengan teman-teman komunitas literasi, misalnya komunitas penulis atau sejenisnya Pak? Apakah komunitas literasi ini tergabung dalam satu wadah yang kita sebut Konsorsium NTB Membaca, KNTB Membaca. Di dalamnya ada lebih kurang 130 komunitas literasi, bahkan mereka kita
fasilitasi untuk menjadikan salah satu ruangan di Dinas Perpustakaan Provinsi sebagai sekretariat mereka. Ya, sudah kita siapkan dan sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Nah, kemudian kaitannya dengan pertemuan, nah ini terus terang lebih banyak didukung oleh teman-teman yang bergerak di program TPBIS ini, untuk mengumpulkan mereka, baik itu pertemuan langsung tatap muka maupun melalui Zoom meeting, yang tentu juga didukung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, ke depan tahun 2025 kita akan memperbanyak pertemuan-pertemuan seperti ini, yang kita lakukan prioritas di lingkungan gedung pelayanan perpustakaan. Insya Allah nanti baik itu pertemuan untuk peningkatan kompetensi dalam membuat resensi buku, kemudian ada bedah buku juga akan kita lakukan di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 juga ada satu program perpustakaan nasional yang sudah kita siap untuk menjadi tuan rumah nanti, yaitu Pekan Literasi. Ya, Pekan Literasi Nasional. Jadi Perpusnas yang akan memberikan dukungan kegiatan ini, kita sebagai tuan rumah. Seperti apa Pak kegiatannya? Jadi Ada bocoran? berbagai bentuk kegiatan pengembangan minat baca akan dilakukan di sana, baik itu resensi buku, bedah buku, diskusi tentang buku, kemudian ada storytelling, ya, kemudian diskusi-diskusi lain di berbagai tempat. Nah, sehingga dalam satu pekan itu aktivitas perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca ini dia semarak gitu ya. Jadi ada beberapa lokasi nanti akan kita lakukan kegiatan ini, yang tentu nanti kita akan mendatangkan pegiat literasi dan pegiat pecinta buku, termasuk juga Duta Baca Indonesia yang akan dihadirkan dalam kegiatan itu nanti. Duta Baca Indonesia. Kalau Duta Baca kita sendiri di Provinsi NTB bagaimana Pak ke depannya? Apakah akan ada pemilihan atau bagaimana Pak? Ya. Rencana kita akan ke arah situ. Ya. Memang yang pertama dulu Bunda Literasi sebagai ikon ya. Bunda Literasi seiring nanti dengan gubernur dan wakil gubernur baru kita, tentu nanti akan kita perbaharui kembali SK penetapan Bunda Literasi. Bunda Literasi. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan berusaha untuk memilih duta baca, terutama sekali duta baca di sekolah-sekolah ini ya. Ada figur-figur di sekolah yang bisa kita dorong untuk ditetapkan sebagai duta baca dalam rangka memberikan motivasi dan ajakan kepada teman-teman rekan-rekan yang lain mencintai buku. Jadi teman-teman sahabat literasi dicatat ya tahun depan, jadi banyak rencana kegiatan yang akan dilakukan di dinas ini, misalnya Pekan Literasi tadi, kemudian bukan hanya Duta Baca NTB ya, tapi nanti kita menyasar juga ke sekolah-sekolah ya, di sosialisasi mungkin Pak ya, ke sekolah-sekolah untuk membentuk Duta Baca Sekolah. Nah, itu juga mungkin upaya untuk meningkatkan minat baca, budaya baca untuk mulai dari kalangan sekolah. Nah, kearsipan Pak untuk tahun depan bagaimana Pak? Ya, tentu yang pertama untuk bidang kearsipan ini tahun 2025 meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada para pencipta arsip di OPD-OPD lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.
kemudian ke BUMN, BUMD, lembaga-lembaga terkait yang merupakan lembaga pencipta arsip di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk juga yang di kabupaten kota. Kemudian juga dalam pengelolaan arsip internal kita juga semakin kita tingkatkan. Lalu di bidang sumber daya manusia juga kita saat ini kan masih kekurangan, masih jauh dari standar ideal sebuah lembaga kearsipan daerah provinsi. Jumlah pegawainya Pak ya. Jumlah arsiparisnya. Jumlah arsiparis. Ya, jadi jumlah arsiparis yang ada sekarang ini baru 8 dari 26 yang mestinya harus kita miliki. Baru 8 dari 26 yang idealnya Pak. Yang idealnya sesuai dengan jumlah sasaran yang kita bina. Nah, kemudian upaya untuk itu Pak, untuk mengidealkan tadi jumlah arsiparis. Ya, kita sudah melakukan upaya untuk pengusulan ke BKD untuk pengadaan melalui pengadaan CPNS baru maupun melalui P3K. Iya, P3K. Itu yang sudah bisa kita upayakan untuk ini. Kemudian ke depan juga untuk meningkatkan kompetensi kemampuan dari arsiparis yang ada melalui pelatihan-pelatihan. Nanti kita akan coba untuk mencari terobosan bekerja sama dengan BPSDM provinsi dan arsip nasional, bagaimana nanti supaya pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi arsiparis maupun calon arsiparis ini bisa dilakukan di BPSDM provinsi atau di Nusa Tenggara Barat. Baik. Maaf tadi saya bilang pertanyaan terakhir. Ini sekarang benar terakhir Pak. Kita kembali lagi ke perpustakaan. Kita punya 3 gedung Pak ya, dinas. Gedung induk di Jalan Majapahit, kemudian gedung pelayanan perpustakaan di Jaka Mandala, dan satu lagi gedung depo arsip di Grimak, Lombok Barat. Nah, untuk di perpustakaan, gedung pelayanannya gedung baru Bapak. Nah, apakah ada pengaruh dari jumlah pengunjung Pak dari gedung lama ke gedung baru nih, bagaimana Pak? Ya, tentu kita memilih gedung baru di Jalan Pemuda nomor 63 Komplek Jaka Mandala ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya adalah dekat dengan lembaga pendidikan. Ada beberapa sekolah di sekitarnya, ada beberapa perguruan tinggi juga yang berada di satu lokasi dengan ini. Kemudian juga masyarakat bisa lebih mudah untuk akses ke tempat ini, sehingga jika dibandingkan dengan dulu waktu lokasinya di Jalan Majapahit yang sekarang kita sebut gedung induk, ada pengaruhnya jauh lebih besar, meningkat jumlah pengunjungnya ketika kita membuka pelayanan perpustakaan di gedung baru. Ditambah lagi dengan semakin membaiknya fasilitas yang kita siapkan, baik itu AC, kemudian kenyamanan yang ada di dalam, lalu ada penambahan buku-buku baru walaupun jumlahnya sedikit ya, tapi kita terus berusaha untuk itu dalam rangka menarik perhatian masyarakat, menarik minat masyarakat untuk lebih sering dan lebih lama bisa berada di dalam perpustakaan. Yang pasti memang ada pengaruhnya, gedung baru ini bisa meningkatkan jumlah pelayanan perpustakaan. Ya, kita juga kan tidak hanya menunggu datangnya masyarakat ke sini, kita juga menjemput, mendekatkan pelayanan kita dengan yang tadi saya sebut perpustakaan keliling, pojok baca digital, kemudian tidak saja dengan mobil keliling yang kita punya di sini, tapi juga berkolaborasi dengan perpustakaan kabupaten
kabupaten Kabupaten kota kota. untuk melayani masyarakat kita dengan mobil-mobil perpustakaan keliling yang ada di kabupaten kota. Baik, terima kasih Pak Haji. Mungkin penutup untuk teman-teman di sana, sahabat literasi dari Pak Kadis. Baik sahabat literasi yang saya cintai, mari kita cintai perpustakaan, mari kita cintai buku, kita mulai dari keluarga kita, membiasakan memberikan hadiah dengan buku, membiasakan anak-anak kita datang ke toko buku, datang ke perpustakaan, meluangkan waktu sedikit ya, 15-30 menit mungkin di rumah kita untuk bersama-sama membaca dengan anak keluarga kita. Yang paling utama adalah contoh teladan dari orang tua. Untuk arsip, mari kita belajar, mari kita mulai untuk tertib arsip, mulai dari arsip keluarga, kemudian arsip di kantor-kantor kita. Karena ada satu istilah itu ya, arsip hilang, aset melayang. Salam literasi, salam arsip. Baik, terima kasih Pak Haji. Berikut teman-teman, bincang kita hari ini bersama PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya di Cafe Literasi bersama saya, Irkan. Salam literasi, salam arsip.